Apa yang dimaksud dengan unicorn? Unicorn adalah istilah untuk perusahaan rintisan dengan nilai kapitalisasi lebih dari 1 miliar dolar. Istilah unicorn ini pertama kali diperkenalkan oleh Aileen Lee, seorang investor perusahaan rintisan yang juga pendiri Cowboy Ventures. Penamaan unicorn ini muncul dalam artikelnya yang berjudul Welcome to the Unicorn Club yang terbit di Tehruns pada tahun 2013. Saat menciptakan istilah tersebut, Lee mengidentifikasi ada setidaknya 39 perusahaan rintisan yang nilai kapitalisasinya di atas 1 miliar dolar. Jumlah ini bakal terus meningkat setiap tahunnya. Ada alasan Lee memilih unicorn yang merupakan hewan mitos ini. Unicorn merujuk pada hewan mitologi Yunani berbentuk kuda putih bertanduk. Ini karena perusahaan rintisan yang sukses seperti itu tergolong langka, hampir mustahil, dan sulit dicapai. Beberapa perusahaan yang tercatat sebagai unicorn di tanah air seperti J&T, OVO, dan Traveloka. Hingga saat ini, sudah muncul istilah baru yang dikenal dengan dekakorn yang merujuk pada perusahaan rintisan dengan nilai kapitalisasi pasar di atas 10 miliar dolar. Beberapa perusahaan unicorn yang diketahui sudah naik kelas menjadi dekakorn antara lain Uber, Didi Chuxing, Wewer, Airbnb, Pinterest, dan Spacex. Di Indonesia, perusahaan transportasi online Gojek adalah perusahaan pertama yang masuk dekakorn. Gojek diketahui melakukan merger dengan perusahaan rintisan lainnya yakni Tokopedia dengan membentuk perusahaan patungan bernama GoTo. Kemudian ketika perusahaan telah berkembang lebih pesat hingga nilai valuasi lebih dari 100 miliar dolar, maka perusahaan tersebut masuk dalam kategori hektokorn. Sejarah unicorn yang perlu diketahui. Pada tahun 2013, ketika Aileen Lee menciptakan istilah unicorn, baru 39 perusahaan yang tergolong unicorn. Menurut penelitian Harvard Business Review, perusahaan rintisan yang didirikan antara tahun 2012 sampai tahun 2015 nilainya bertambah 2 kali lebih cepat daripada perusahaan rintisan yang didirikan antara tahun 2000 sampai tahun 2013. Pemicu pertumbuhan cepat dan strategi tumbuh cepat. Investor dan badan pemodal usaha menggunakan strategi Get Big Fast atau disingkat GBF untuk menghadapi perusahaan rintisan. Menurut GBF, sebuah perusahaan rintisan mencoba ekspansi cepat melalui serangkaian putaran pendanaan besar dan pemotongan harga supaya pangsa pasarnya unggul dan pesaingnya cepat tersingkir. Keuntungan yang meningkat pesat yang dijanjikan oleh strategi ini menarik perhatian semua pihak. Namun, mereka selalu mempertimbangkan meletusnya gelembung.com tahun 2000 dan tidak adanya keberlanjutan nilai perusahaan era internet dalam jangka panjang. Akuisisi perusahaan. Banyak unicorn terbentuk melalui akuisisi oleh perusahaan terbuka besar. Apabila tingkat bunga sedang rendah dan pertumbuhan melambat, banyak perusahaan seperti Apple, Facebook, dan Google mengutamakan akuisisi alih-alih penanaman modal dan pengembangan proyek investasi internal. Beberapa perusahaan besar memilih memperluas operasinya dengan mengakuisisi perusahaan dengan teknologi dan model bisnis yang mapan daripada membuat sendiri. Modal swasta. Usia rata-rata perusahaan teknologi sebelum melantai ke bursa efek saat ini adalah 11 tahun, lebih lama daripada usia rata-rata 4 tahun pada 1999. Dinamika baru ini berkembang berkat banyaknya modal swasta yang bisa diperoleh unicorn serta disahkannya Jumpstart Our Business Startups atau disingkat JOBS Act di Amerika Serikat pada tahun 2012. Undang-undang ini mengizinkan perusahaan menambah jumlah pemegang sahamnya 4 kali lipat sebelum diwajibkan membuka laporan keuangannya. Jumlah modal swasta yang ditanam di perusahaan perangkat lunak naik 3 kali lipat sejak 2013 sampai 2015.
Mencegah IPO. Melalui banyak putaran pendanaan, perusahaan tidak perlu melewati proses penawaran umum perdana atau IPO, yaitu Initial Public Offering, untuk mendapat modal atau nilai yang lebih tinggi. Mereka tinggal meminta modal tambahan dari investor yang sama. IPO juga berpeluang menurunkan nilai perusahaan apabila pasar menganggap nilai perusahaan tidak setinggi itu. Penurunan pasca IPO dialami oleh Square, platform pembayaran daring dan jasa keuangan, dan Trivago, mesin pencari hotel asal Jerman. Harga saham kedua perusahaan ini lebih rendah daripada harga penawaran perdana. Ini disebabkan oleh terlalu tingginya nilai perusahaan di pasar swasta yang didongkrak oleh investor dan badan pemodal usaha. Pasar tidak setuju dengan nilai perusahaan sehingga menjatuhkan harga setiap lembar saham dari harga sebelumnya atau penawaran perdana. Investor dan perusahaan rintisan juga malas melantai ke bursa efek karena peraturannya banyak. Undang-undang Sarbanes-Oxley menerapkan aturan yang lebih ketat setelah banyak perusahaan bangkrut di Amerika Serikat. Karena itu, perusahaan rintisan menghindari kebangkrutan dengan tidak menawarkan sahamnya ke publik. Kemajuan teknologi. Perusahaan rintisan memanfaatkan teknologi-teknologi baru yang muncul dalam 10 tahun terakhir untuk mendongkrak nilai perusahaan. Seiring populernya media sosial dan akses ke jutaan pengguna teknologi ini, perusahaan rintisan bisa memperbesar bisnisnya dengan sangat cepat. Inovasi teknologi baru seperti telepon pintar, platform P2P, dan komputasi awan ditambah aplikasi media sosial turut membantu pertumbuhan unicorn. Nilai. Perkembangan nilai yang membuat perusahaan rintisan menjadi unicorn dan dekakon berbeda daripada nilai perusahaan yang sudah mapan. Nilai perusahaan mapan dihitung dari kinerja tahun-tahun sebelumnya, sedangkan nilai perusahaan rintisan dihitung dari potensi pertumbuhan dan prediksi perkembangan jangka panjang di pasarnya. Nilai unicorn biasanya berasal dari putaran pendanaan dari badan-badan pemodal usaha besar yang menanamkan modal di perusahaan rintisan. Nilai perusahaan rintisan juga bisa terdongkrak ketika perusahaan yang lebih besar mengakuisisi sebuah perusahaan dengan nilai unicorn. Contohnya, ketika Unilever membeli Save Club dan Facebook membeli Instagram dengan nilai $1 miliar, kedua perusahaan ini yaitu Save Club dan Instagram otomatis menjadi unicorn. Tren ekonomi berbagi. Ekonomi berbagi, juga disebut konsumsi kolaboratif, atau ekonomi sesuai permintaan, berlandaskan konsep berbagi sumber daya pribadi. Tren berbagi sumber daya ini mengubah 3 dari 5 unicorn terbesar, Uber, Didi Chuxing, dan Airbnb, menjadi perusahaan rintisan paling bernilai di dunia. Resesi ekonomi mendorong konsumen untuk mengetatkan anggaran belanja. Ekonomi berbagi memungkinkan konsumen yang sedang berhemat tetap berbelanja. Perdagangan elektronik. Perdagangan elektronik dan inovasi pasar daring perlahan membuat toko fisik tidak diperlukan lagi. Salah satu buktinya adalah jatuhnya pamor mall atau pusat perbelanjaan di Amerika Serikat. Angka penjualan di mal-mal Amerika Serikat turun dari $87,46 miliar tahun 2005 menjadi $60,65 miliar tahun 2015. Munculnya perusahaan-perusahaan perdagangan elektronik seperti Amazon dan Alibaba, dua-duanya unicorn sebelum melepas saham ke publik, meniadakan kebutuhan kehadiran secara fisik. Banyak perusahaan besar yang mengamati dan mencoba beradaptasi dengan tren perdagangan elektronik. Walmart mengakuisisi Jet.com, perusahaan perdagangan elektronik Amerika Serikat, dengan nilai $3,3 miliar untuk mencoba beradaptasi dengan preferensi pelanggan. Model bisnis inovatif. Dalam ekonomi berbagi, berbagai unicorn dan perusahaan rintisan besar telah membangun model operasi yang disebut orkestrator jaringan. Menurut model bisnis ini, ada jaringan sejawat yang menciptakan nilai melalui interaksi dan saling berbagi.
Orkestrator jaringan bisa menjual produk jasa, berkolaborasi, berbagi ulasan, dan membina hubungan melalui bisnis mereka. Contoh orkestrator jaringan adalah semua perusahaan ekonomi berbagi seperti Uber, Airbnb, perusahaan yang mengizinkan pelanggan berbagi informasi seperti TripAdvisor, Yelp, dan situs jual beli individu ke individu atau perusahaan ke individu seperti Amazon, Alibaba. Jumlah unicorn fintech capai 206 hingga kuartal 3 2021. Penjelasannya adalah CB Insights mencatat ada 206 unicorn atau perusahaan rintisan dengan valuasi di atas $1 miliar di bidang fintech hingga kuartal 3 2021. Sementara, ada 119 unicorn baru yang lahir pada tahun ini. Amerika Serikat menjadi negara dengan jumlah unicorn fintech terbanyak di dunia dengan 107 unicorn. Jumlah tersebut merupakan 51,94% dari total unicorn fintech yang ada di seluruh dunia. Lalu, wilayah Asia memiliki total 41 unicorn fintech atau 19,9% dari total unicorn fintech dunia. Selanjutnya, Eropa tercatat memiliki 36 unicorn fintech atau mencakup 17,48% dari total unicorn fintech. CB Insights mencatat $31,1 miliar dihabiskan untuk pendanaan startup fintech pada kuartal 3 2021. Jumlah ini turun jika dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, tetapi meroket 147% jika dibandingkan dengan kuartal 2 2021. Startup di Amerika Serikat menerima pendanaan sebesar $14,6 miliar, Asia $5,9 miliar, Eropa $5,5 miliar, Amerika Latin $2,6 miliar, Kanada $0,9 miliar, dan daerah lainnya $1,5 miliar. Melansir dari postingan akun Instagram seasia.co, Senin tanggal 11 Oktober tahun 2021, berikut adalah daftar startup berstatus unicorn di ASEAN. 1. Singapura, Sea, Grab, Lazada, Razer, Hialroot, Acronis, TR, Bigo Live, Ninja Van, NTI, Trax, Carousel, Karo, Jasco, Matic Spot, Moglix, Nium, One, Pasnap, Secret Lab, Advance, Boltec. 2. Indonesia, GoTo, JNT Express, Bukalapak, OVO, Traveloka, Blibli, JD.id, Tiket.com, Sendit, Ajaib. 3. Vietnam, VNC, Flive, Fanpai. 4. Thailand, Asen Money, Flash. 5. Malaysia, Karsem. Lalu rincian untuk negara Indonesia memiliki tidak cuma satu startup yang masuk kategori unicorn. Berikut daftarnya startup unicorn dari Indonesia. Industri ekonomi digital di tanah air tak bisa dipungkiri melesat cepat. Sepanjang 2021 ini saja, sudah ada 2 pendatang baru perusahaan rintisan atau startup di Indonesia dengan nilai valuasi jumbo di atas $1 miliar. Istilah populernya, unicorn. Dari seluruhnya, Indonesia menyumbang 7 startup. Ada 1 startup pendatang baru yang baru pertengahan 2021 ini masuk ke jajaran unicorn Indonesia. Adapun nama unicorn di Indonesia sebagai berikut. 1. Gojek. Siapa yang nggak kenal Gojek? Sejak pertama kali dikenalkan ke publik pada tahun 2010 lalu, startup transportasi ini berkembang dengan sangat cepat. Dalam kurun waktu singkat, Gojek berhasil merebut pasar industri ride-hailing di Indonesia. Berdasarkan laporan CB Insight pada Juli tahun 2021, Gojek memiliki valuasi $10 miliar, artinya, Gojek sudah sah dikategorikan dekakon dengan nilai valuasi yang ada. Universitas Indonesia pernah merilis risetnya pada 2018 yang menyebutkan bahwa Gojek memberikan dampak ekonomi sebesar Rp44,2 triliun bagi ekonomi nasional. Selain itu, Gojek dianggap punya peran penting dalam mendukung iklim UMKM. Dikutip dari situs resminya, Gojek telah menggandeng lebih dari 2 juta pengemudi online, 500.000 merchant makanan, dan lebih dari 170 juta unduhan aplikasi oleh pengguna.
2. Unicorn terbesar kedua di Indonesia adalah Tokopedia yang diperkirakan memiliki valuasi 8 miliar sampai 10 miliar US dollar pada awal 2021 atau setara dengan 112 triliun rupiah, kurs Rp14.100. Tokopedia merupakan perusahaan marketplace atau pihak yang menghubungkan antara penjual dan pembeli, atau yang akrab kita sebut e-commerce. Menariknya, dua unicorn yang menduduki peringkat teratas yakni Gojek dan Tokopedia sudah resmi melakukan merger pada Mei tahun 2021. Entitas baru, bernama GoTo, dinakodai oleh Andre Sulistyo sebagai CEO. Sementara Tokopedia masih ditangani oleh William Tanuwijaya dan Gojek masih oleh Kevin Alui. Masing-masing sebagai CEO. 3. Traveloka dikenal sebagai perusahaan yang memiliki layanan pemesanan tiket transportasi, pemesanan hotel, hingga penyewaan kendaraan. Perusahaan teknologi dengan layanan pemesanan jasa transportasi ini diperkirakan memiliki valuasi lebih dari 3 miliar US dollar pada akhir 2020. Seiring berjalannya waktu, lini bisnis Traveloka juga merambah ke layanan gaya hidup, direktori kuliner, hingga jasa keuangan. Khusus jasa keuangan, Traveloka menawarkan solusi pembayaran dan asuransi. Aplikasi Traveloka sendiri telah diunduh lebih dari 60 juta kali oleh pengguna. 4. OVO, dikenal sebagai perusahaan yang memiliki layanan dompet digital. Pada saat ini, aplikasi OVO dapat digunakan untuk keperluan pembayaran sampai investasi. Valuasi OVO diperkirakan mencapai 2,9 miliar US dollar pada 2020. Dibentuk oleh salah satu grup bisnis besar di Indonesia yaitu Lipo Group, OVO diluncurkan pada 2017. Seiring berkembangnya bisnis perusahaan, OVO yang dikenal dengan warna khas ungu itu kemudian digandeng oleh Tokopedia sebagai platform pembayaran digital di marketplace tersebut. Kerjasama itu meningkatkan jumlah pengguna di kedua belah pihak. 5. Bukalapak merupakan perusahaan teknologi yang memiliki bisnis utama yang hampir sama dengan Tokopedia yaitu marketplace. Pada Juli tahun 2021, valuasi Bukalapak diperkirakan mencapai 3,5 miliar US dollar per tanggal 6 Agustus tahun 2021. Bukalapak resmi melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kode emiten Buka. Di periode awal IPO, harga saham Buka sempat melonjak di atas Rp1.100 per lembar. Angka ini jauh di atas penawaran Rp850 per lembar. Didirikan pada tahun 2010, Bukalapak telah melayani lebih dari 6 juta pelapak, 5 juta mitra Bukalapak, dan 90 juta pengguna aktif. Status unicorn sendiri mulai disandang Bukalapak per 2017 lalu. Dengan mitra yang cukup banyak, Bukalapak juga dianggap punya peran penting dalam mendukung iklim UMKM nasional. 6. JNT Express, baru masuk ke deretan unicorn Indonesia awal 2021 ini. Perusahaan yang didirikan oleh mantan eksekutif OVO yaitu Jet Li dan Tony Chen itu bergerak di bidang ekspedisi dan logistik. Masuknya JNT Express dalam jajaran unicorn di tanah air dirilis oleh firma riset Cebinsight yang menyebutkan valuasi perusahaan ini sebesar 7,8 miliar US dollar setara dengan 113,5 triliun rupiah per April tahun 2021. Didirikan pada 2015, JNT Express yang bermarkas di Indonesia kini telah memiliki perluasan wilayah kerja ke sejumlah negara lain di Asia, dari Vietnam sampai China. Di Indonesia, perusahaan ini menjadi mitra pengiriman logistik sejumlah e-commerce seperti Bukalapak, Shopee hingga Tokopedia. Masa pandemi yang mengerek penggunaan e-commerce turut meningkatkan permintaan terhadap jasa pengiriman barang yang dikelola oleh JNT Express. Pertama kali datang ke Indonesia pada 2015, layanan JNT Express kini merambah seluruh Indonesia. 7. Online pajak. Belum banyak masyarakat mengetahui bahwa ada satu lagi startup yang berstatus unicorn. Dialah Online Pajak, sebuah platform manajemen pajak. Online Pajak melayani penghitungan besaran pajak tertanggung yang harus dibayarkan wajib pajak atau WP, memfasilitasi setoran, sampai surat pemberitahuan atau SPT tahunan. Per Juli tahun 2021, Online Pajak tercatat memiliki valuasi 1,7 miliar US dollar. Beberapa investor dengan kontribusi tertinggi kepada Online Pajak adalah Sequoia Capital India, Warburg Pincus, dan Altos Ventures.
8. Sendit didirikan oleh Moses Law pada tahun 2015. Startup fintech ini menyediakan layanan berupa sistem pembayaran, payment gateway, untuk memudahkan proses transaksi pelaku bisnis, mulai dari UMKM, startup, e-commerce, hingga perusahaan besar.